jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Salam Bapak Ibu Saudara, hari ini hari yang istimewa di mana kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Dan tentunya hari ini kita akan melanjutkan renungan di dalam surat 2 Petrus pasal yang pertama sampai dengan yang keempat. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengenal pribadi Yesus, kita sedang mengenal pribadi Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dicelami oleh akal manusia memang. Tetapi justru dengan kita belajar firman, merenungkan firman Tuhan, dalam kita menjalani hari-hari, kita akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Ya, tidak ada orang yang bisa mengenal satu orang atau bahkan orang-orang dekat, suami, istri, anak, atau siapapun. Mereka yang memiliki hubungan bisa mengenal langsung. Mereka butuh waktu untuk bisa memiliki pemahaman tentang pribadi orang lain. Demikian juga Tuhan, ketika kita mengenal pribadi Tuhan, kita butuh waktu di mana kita bisa mengenal hubungan. Kita lihat sejarah Henokh, dia mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dia sampai diangkat oleh Tuhan karena begitu dekatnya. Dan ini tentunya menjadi kerinduan kita semuanya, bahwa kita kelak akan bersama dengan Tuhan. Amin, karena kita sadar sebagai manusia, dunia akan berlalu dan waktu terus berjalan. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam surat 2 Petrus 1 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ya, kita ambil dari perikop ini dulu Bapak Ibu Saudaraku. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Jadi di sini dikatakan melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Ya, kenapa tidak bisa dipisahkan Yesus dengan pribadi Allah? Karena ketika kita mengenal pribadi Yesus, kita akan berjumpa dengan pribadi Allah. Ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Yesus dia sebagai manusia, dan manusia menjangkau manusia itu hal yang wajar, yang secara logika bisa dijangkau. Ya, kalau kita menjangkau pribadi Allah yang luar biasa dahsyatnya, ya yang sangat transenden, yang tidak mungkin dijangkau dengan akal manusia, kita tidak bisa. Tapi kenapa kita harus mengenal pribadi Yesus? Karena Yesus adalah pribadi manusia, yang mana pribadi Allah menjadi seorang manusia, menjadi seorang hamba untuk bisa kita kenali. Ini hal yang logis yang bisa kita terima dan manusia harus menerima dengan akal sehat tentunya. Ya, dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi karena kuasa ilahi, jadi karena kuasa dari Tuhan, ya dikatakan telah menganugerahkan, jadi memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Yang berguna untuk apa Bapak Saudaraku? Untuk hidup yang saleh. Jadi ketika kita hidup benar, hidup saleh, hidup seolah-olah bukan rohani begitu ya, tapi memang Tuhan panggil kita untuk menjadi orang-orang pribadi karakter Kristus, di mana di sana ada kekudusan, ada kebenaran, ada damai sejahtera. Jadi di sini adalah karena kuasa ilahi, kuasa Tuhan kita bisa hidup saleh, kita bisa hidup benar, kita bisa hidup membawa damai sejahtera. Itu karena ada kuasa Allah yang ada dalam hidup kita. Amin Bapak Saudaraku. Sehingga jelas dikatakan untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Sambil kita mengenal Tuhan,
Tuhan, sambil kita mengenal kebenaran, mengenal Yesus Kristus, kita akan dibawa kepada hidup yang saleh, Bapak Ibu Saudara. Segala akar-akar yang buruk yang ada dalam hidup kita, ya, segala tabiat-tabiat manusia kita yang tidak benar, tabiat-tabiat yang penuh dengan keinginan dosa dan hawa nafsu yang salah, ya, itu semakin lenyap ketika kita terus membawa hidup kita, ya, manusia kita kepada Tuhan. Karena ketika kita ingin mendekat kepada Tuhan, tentunya karena pribadi Tuhan kudus dan suci, maka Tuhan juga berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi mau tidak mau kita memang harus menguduskan diri. Mau tidak mau kita harus sangkal diri, pikul salib, itu sudah menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan itu tidak bisa kita hilangkan atau kita berkata, aku tidak mau. Jelas ayat ini membawa pengertian kepada pengertian yang benar, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu supaya kita semakin kudus seperti dengan Tuhan. Jadi menjadi sempurna seperti Kristus itu tidak sesuatu yang sulit, tetapi itu karena kuasa ilahi Tuhan, kuasa karunia Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian ya dikatakan, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan oleh kuasanya. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, kita dipanggil oleh Tuhan, itu karena kuasa Tuhan. Ya, sehingga Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita respon dengan panggilan Tuhan, kita diberi kuasa. Sehingga dikatakan, ya, Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi bersyukur jika kita dipanggil oleh Tuhan yang penuh kuasa dan keajaiban. Hidup kita ini sudah suatu keajaiban loh Bapak Ibu Saudara. Kita hari ini masih ada, diberi banyak kesempatan oleh Tuhan. Ini adalah keajaiban. Dan saya yakin ini adalah panggilan Tuhan atas hidup setiap kita. Luar biasa. Kemudian ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Garis bawahi. Janji-janji yang berharga. Janji apa saudaraku? Janji-janji penyertaan Tuhan. Jadi bukan hanya sekadar omongan, bukan hanya sekadar firman yang diucapkan, tapi penyertaan Tuhan sampai hari ini. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kita akan memperoleh penyertaan Tuhan. Kita akan memperoleh berkat Tuhan. Bukan menjadi ukuran ya bagi orang-orang percaya yang sudah mengalami pembaharuan hidup. Bukan menjadi ukuran berkatnya sudah luar biasa begini begitu. Tapi berkat yang luar biasa adalah kita mengenal Tuhan. Ini saudara yang harus kita pegang dalam hidup kita. Bahwa mengenal Tuhan itu adalah berkat yang luar biasa. Karena pengenalan akan Tuhan itu adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ya, saya akan lanjutkan Bapak Saudaraku. Ya, kemudian dikatakan supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi di dalam janji-janji Tuhan tadi, yang berharga tadi, dan yang sangat besar tadi, yaitu supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? Kodrat ilahi adalah kodrat pribadi Allah sendiri. Bahwa kita adalah keturunan ilahi. Firman Tuhan mengatakan kita dipanggil untuk menjadi keturunan-keturunan ilahi. Jadi ketika kita hidup saleh, hidup suci, hidup benar, bukan untuk menjadi sok suci dan sok benar, Bapak Ibu Saudara. Jangan salah. Kita dipanggil Tuhan untuk hidup suci, untuk hidup benar, untuk hidup kudus karena Tuhan kita kudus. Ini ya, yaitu supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kita diberikan hak pribadi Allah sendiri, yaitu yang ilahi, yang kudus dan mulia. Jadi ketika kita semakin memisahkan diri dengan dunia, semakin kita mendekat kepada Tuhan, kita semakin disucikan, dikuduskan, baik secara akal kita, hati kita. Karena saya yakin ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka pribadi Tuhan akan semakin besar dalam hidup kita. Amin, Bapak Saudaraku. Dan dikatakan, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, karena kita tinggal dalam dunia yang seringkali menjadi tantangan kita, ujian, tantangan, cobaan, dan godaan selalu ada. Sehingga ketika Yesus ditawari oleh iblis untuk diberi seluruh kerajaan dunia, tidak mau. Karena kerajaan Yesus bukan di dunia ini. Oleh sebab itu kita harus memiliki dan mempersenjatai pikiran yang demikian. Bahwa kita tidak tinggal di dunia, kita bukan milik dunia, tapi kita milik Tuhan. Di mana kerajaan Tuhan itu bersifat kekal. Dunia ini akan lenyap, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Ya, dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.
Kita tidak ingin binasa tentunya, tapi kita ingin hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dengan renungan hari ini kita semakin diingatkan untuk kita semakin hidup benar di mata Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan ini menjadi kunci kita. Menguduskan diri, bukan sok kudus, sok suci, tapi kita memang menyucikan diri Bapak Ibu Saudaraku. Dan memang itu tantangan, itu adalah ujian dan itu perjuangan. Sekali lagi, ayat yang kedua mengingatkan, karena kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus. Sehingga karena kuasa ilahi, kasih karunia kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, maju terus di dalam Tuhan dan jangan bosan-bosan kita belajar firman Tuhan. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita dan kita akan semakin dibersihkan. Hidup kita akan semakin berkenan di mata Tuhan karena Tuhan melihat hati kita Bapak Ibu Saudara. Dan 1 Petrus, 2 Petrus yang sedang kita pelajari ini selalu menjadi penggembalaan dalam hidup kita. Karena Petrus dipilih oleh Tuhan menjadi gembala yang pertama loh Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Petrus memberikan dirinya. Mari kita juga belajar memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di mata Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan ini yang menjadi ayat kunci kita untuk semakin menguduskan di hari Tuhan. Karena kita tahu kapan Tuhan akan hadir, akan menjemput kita. Oleh sebab itu kita harus siap-siap selalu. Amin Bapak Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu di dalam surat Petrus, di dalam 2 Petrus ini kami boleh belajar diingatkan bahwa kami harus menjadi warga kerajaan Allah, di mana kodrat ilahi adalah menjadi jaminan kami. Dan kami rindu tinggal dalam kuasa Tuhan. Hidup dibenarkan, hidup dimampukan, hidup diberi kuasa ketika Engkau bersama dengan kami. Berkati kami semua yang mendengarkan renungan hari ini. Damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas hidup kami. Berkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati kota kami dimanapun kami berada, bangsa dan negara kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Berkati para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara dalam kuasa Tuhan. Berikanlah Tuhan keselamatan atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.